Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutiara Duyanti. Kali ini saya akan memaparkan pada bab 7 mengenai mudharabah. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui dulu apa sih pengertian akad mudharabah. Mudharabah sendiri berasal dari kata adarbi, VRD, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga kirot, yang berasal dari kata al-qardu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana. Dana sepenuhnya berasal dari pemilik dana, sedangkan pengelolaan dan kontribusi dalam kerja. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis akad mudharabah yang dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama yakni ada mudharabah mutlaqah, yakni mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Untuk selanjutnya, jenis yang kedua ada mudharabah muqayyadah, di mana mudharabah pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Untuk jenis yang terakhir yakni ada mudharabah musytarakah, bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dan dananya dalam kerjasama investasi. Selanjutnya dalam mudharabah ada ketentuan syariah yang harus dilaksanakan, yakni antara lain ada modal, kerja, keuntungan atau kerugian, kesepakatan seperti jangka waktu, jenis usaha sesuai kesepakatan, tidak ada jaminan kecuali pelanggaran. Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad mudharabah, yakni jika mudharabah dibatasi oleh waktu, maka akad berakhir ketika waktu tersebut telah habis. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan akal. Yang keempat, pengelolaan dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang memegang amanah, ia harus beritikat baik dan berhati-hati. Dan yang terakhir, modal sudah tidak tersedia. Lalu apa saja prinsip-prinsip pembagian hasil usaha dalam mudharabah? Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan dua prinsip, yakni prinsip bagi hasil atau revenue sharing dan prinsip bagi laba, ini profit sharing. Jika menggunakan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan dalam prinsip bagi laba, pembagian didasarkan pada laba neto atau net profit, yaitu laba bruto setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Adapun bagi hasil untuk akad mudharabah berdasarkan PSAK 105 par 34. Yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dan dana tersebut dibagi antara pengelola dana atau sebagai musytarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selanjutnya ada akuntansi untuk pengelolaan dana yang terbagi menjadi dua sebagai penyajian dan pengungkapan. Sebagai penyajian, pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Sedangkan sebagai pengungkapan, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada 1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. 2. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. 3.
penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dan yang terakhir, pengungkapan yang perlu disesuaikan berdasarkan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Dan itulah tadi pemaparan dari saya mengenai mudharabah yang berisi tentang pengertian dari mudharabah, jenis akad mudharabah, ketentuan syariah dalam mudharabah, sebab-sebab berakhirnya akad mudharabah, prinsip pembagian hasil dalam mudharabah, dan akuntansi untuk pengelolaan dana dalam mudharabah. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, see you next time.